setelah dicurahkan kalian akan kembali telunjuknya. Berapa banyak yang menempel di telunjuk kita? 1 tetes. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Dan berapa banyak air yang tersisa? Masih sangat banyak, tak terhingga di lautan samudra yang sangat luas. Kata Nabi, itulah akhirat dengan segala kenikmatan yang Allah simpan untuk kalian. Jadi itu perbandingannya dunia dengan akhirat. Kalau nikmat berarti nikmat dunia yang hari ini sebanyak apapun kita genggam hanya setetes dibanding nikmat akhirat yang Allah simpan. Kalau bentuknya adalah azabnya adna yang paling ringan sebelum azab berat itu datang nanti di hari kemudian. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka, terhindar dari malapetaka, bencana dan yang sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi diulang ya, ada adabul adna, adab yang apa maksudnya? Ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nudziqannahum minal adabil adna." Dan Allah pasti timpakan kepada mereka siksa awal yang namanya adabul adna. Jadi sebelum ditimpa siksa-siksa yang berat, ada siksa yang ringan sebagai pembuka supaya pengingat orang segera kembali ke Allah, supaya cepat balik ke Allah. Dunal adabil akbar, sebelum mereka merasakan adab yang akbar, besar, sangat besar. Hadirin, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab itu sampai ada kalimatnya akbar. Akbar itu sangat amat besar, lebih dari kabir. Makanya kalimatnya bukan ketika azan, kalimatnya bukan Allahu kabir, Allahu kabir, bukan itu. Kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar itu yang paling besar, nggak ada lagi di atas itu. Kabir itu besar, besar. Kabir besar, akbar lebih besar. Makanya yang tidak mau mentaati perintah Allah, mengindahkan teladan baginda Rasulullah serta mengindahkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mereka di dunia pasti akan dicicipi kepada mereka al-adabul adna dunal adabul akbar. Mereka akan mencicipi adab yang ringan sebelum nanti pada akhirnya mereka mendapat adab yang besar. Maksudnya ada para ulama seperti yang Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Al-Dhaha, Mujtahid, Qatadah dan semuanya mengatakan, ya karena mereka berbuat apa yang mereka lakukan, yaitu penentangan, gak mau taat sama Allah, gak mau duduk sama baginda Rasulullah SAW lewat sunnah-sunnahnya, akhirnya Allah cicipkan kepada mereka azab yang ringan, hidupnya sumpah dan segala macamnya. Maka kalau kita merasa hari ini hidup kita kok sumpah sekali, hidup kita kok sepertinya sempit sekali, maka ketahuilah sumpah dan sempitnya hidup itu tersebab karena dosa yang kita lakukan, dan penawarnya cuma satu. Penawarnya adalah istighfar kepada Allah, mohon ampun. Coba kalau hatinya lagi sempit, hidupnya terasa sumpah, istighfar. Nanti istighfar yang melapangkan. Karena tidak ada hidup yang sempit, sumpah, dadanya yang sesak, kecuali biasanya karena kita jauh dari Allah. Maka hari ini dan seterusnya kita istighfar, lazimkan istighfar, doakan istighfar, amalkan istighfar banyak-banyak. Allah akan bukakan dada kita menjadi dada yang lapang, hidup kita jadi hidup yang tenang, jiwa kita jadi jiwa yang tenang, nyaman sekali. Begitu. Itu tentang hidup yang sumpah. Next. La'allahum yarji'un. Kenapa Allah timpakan kepada mereka al-adabul adna dunal adabul akbar? Jawabannya ada di ayat terakhir, penggalan terakhir itu kalimatnya la'allahum, agar semua mereka menjadi hamba yang apa? Yarji'un, kembali ya kalian. Jadi Allah tidaklah memberi sesuatu kecuali Allah ingin sesuatu. Kenapa Allah hadirkan kalimat-kalimat yang al-adabul adna dunal adabul akbar?
sebelum nanti datangnya ujian yang berat di hari yang pasti datangnya di hari kemudian. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepadaku, menyadari lagi hakikat penciptaanmu, bahwa manusia dan jin diciptakan illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan bangsa jin, Allah tidak menciptakan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hakikat penciptaan kita adalah untuk beribadah, makanya kita beribadah kepada Allah. La'allahum yarji'un maksudnya adalah kalian diingatkan lewat adina, ujian-ujian kecil, malapetaka, bencana dan segala macamnya, supaya la'allahum yarji'un, balik ke sini. Kata Allah, supaya kalian kembali sebelum kembali. Orang yang paling cerdas itu kan, di antara tanda cerdas seseorang adalah dia yang sudah kembali kepada Allah sebelum dia kembali kepada Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian meskipun dia masih hidup dan dia belum mati. Orang yang sudah bersiap berpulang meskipun dia belum berpulang. Dan orang yang paling sadar betul bahwa persiapan itu sebaik-baiknya adalah persiapan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik persiapan bekal adalah namanya bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Jadi la'allahum yarji'un di sini itu Allah mau kita kembali. La'allahum yarji'un di sini adalah Allah mau kita berpulang dengan sebaik-baik perbekalan. La'allahum yarji'un juga maknanya adalah Allah menginginkan, Allah menghendaki atas kita memang hidup ini tuh untuk kembali. Hidup untuk kembali. Mengingat mati untuk semangat hidup. Jadi konsepnya adalah konsep yang benar tentang konsep yang benar tentang kematian itu saat kita mengingatnya adalah bukan dengan mengingat kematian hidup kita jadi lemas, nggak ada gairah, udahlah saya mati aja, bukan begitu. Justru dengan memperbanyak mengingat kematian kita semangat untuk hidup. Dengan mengingat mati kita semangat untuk hidup. Itu konsep yang benar. Karena ingat kematian kita siapkan perbekalan, ingat kematian kita siapkan keilmuan, ingat kematian kita siapkan perjumpaan, ingat kematian kita persiapkan bagaimana nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Mengingat kematian membuat kita semangat untuk hidup. Karena mengingat kematian membuat kita jauh lebih semangat melanjutkan kehidupan. Itu konsep yang benar. Episode pertama kita ini episode dunia. Sesudahnya itu ada episode berikutnya, barzakh. Belum lagi nanti seterusnya episode mizan, episode alam kubur, barzakh, mizan dan seterusnya sampai nanti penentuan antara syurga dan nerakanya Allah. Panjang nih perjalanan. Karena tahu perjalanan itu panjang, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan alangkah jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki. Setelah Sayyidina Abu Bakar itu mengucap demikian, saking beliau mengerti bahwa perjalanan kita nanti sudah ini panjangnya bukan main. La'allahum yarji'un, makanya kita dipersiapkan untuk kembali. Kenapa Allah hadirkan 1-2 pengingat dalam kehidupan? Supaya Allah mau kita kembali. Kenapa Allah hadirkan di hidup kita ada 1-2 ujian, 1-2 cobaan, 1-2 kejadian yang tidak mengenakan. Jawabannya la'allahum yarji'un. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 21. Jawabannya ada di ayat 21 As-Sajdah, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah sebelum benar kita kembali kepada Allah. Maksud kembalinya itu seperti apa? Maksudnya adalah kembalilah kepada Allah sebelum kita kembali itu dengan mempersiapkan bekal terbaiknya. Yang tadinya nggak taat jadi taat, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya enggan sholat jadi sholat, yang tadinya enggan sedekah jadi sedekah, yang tadinya jauh dari majelis ilmu sekarang dekat dengan majelis ilmu, yang tadinya nggak mau menghidupkan sunnah teladannya bagi Rasulullah SAW sekarang perlahan-lahan menghidupkan teladannya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Itu jadinya ketika seseorang itu punya kalimat la'allahum yarji'un,
Manusia itu beragam macam tipe ya teman. Ada dua tipe manusia. Tipe manusia pertama, orang yang harus diuji dulu baru dia kembali kepada Allah. Tipe manusia kedua adalah tipe yang sudah langsung mengembalikan kepada Allah lewat semua nikmat yang Allah hadirkan dalam hidup mereka. Mau jadi yang tipe pertama silakan, mau jadi tipe kedua juga silakan. Tipe pertama berarti biasanya orang mengenal Allah lewat jalur pintu masalah, kejebak hutang, terjadi pinjol, kena kasus dulu, masuk ke jeruji besi, baru ingat Allah. Ada tuh jalur mengenal Allah lewat masalah-masalah yang hadir dalam hidup beliau. Jadi dijitak dulu kalau bahasa kita ya, mungkin ditegur dulu baru balik ke Allah. Ada yang manusia model pertama, tapi ada manusia model kedua. Manusia model kedua ini adalah la in syakartum la azidannakum. Mereka langsung mereka adalah manusia yang jalur mengenal Allahnya lewat jalur kesyukuran. Mereka bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmatnya. Mereka bersyukur, Allah hadirkan lagi kebaikan dalam hidupnya. Tinggal pilihan di tangan kita. Kira-kira mau jadi orang pertama atau orang kedua? Tulis di kolom komentar. Paling enak jadi yang kedua. Cuman banyaknya kita biasanya kenal Allah lewat jalur yang mana? Pertama. Enak mah yang kedua ya. Kalau jalur yang pertama tuh sedih, baru kena tipu, baru ini, baru itu, baru deh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, baru habis dibohongi, baru habis dikhianatin, sujudnya nangis-nangis, ya Allah, ya Allah, baru nangis-nangis. Makanya paling enak itu yang nomor dua, manusia-manusia yang la in syakartum la azidannakum. Dia mengenal Allah lewat jalur kesyukurannya. Wah, itu paling enak. Tiap hari bersyukur, tiap hari berterima kasih, tiap hari senang, tiap hari buat baik, tiap hari lakuin baik. Dia mengenal Allah lewat jalur itu. Wah, itu paling nyaman, paling enak. La'allahum yarji'un, supaya kembali kepada Allah. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya? Siapa yang lebih zalim dari itu? Sungguh Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ada nggak yang lebih zalim daripada orang-orang yang senantiasa dia udah diingatkan, udah diberi nasihat, udah diberi tahu mana yang benar, mana yang keliru, sudah diberi kisi-kisi mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang tidak, mana apa yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, tapi mereka menerabas. Waman adlam, siapa yang lebih zalim dari orang yang kayak gitu? Artinya adalah suatu kezaliman, adalah sesuatu yang sangat zalim manakala seseorang sudah diperingatkan tapi malah enggan. Dikasih tahu tapi malah ngikip. Wa man adlamu mimma dzukira bi ayati rabbih. Siapa yang lebih zalim? Ada orang yang dikasih tahu nih hadirin, jangan ya, Allah nggak suka, tapi mereka terabas aja. Siapa yang lebih zalim dari mereka? Ya mereka sendiri yang lebih zalim. Kita ini kadang-kadang lupa. Kita sering berbuat zalim kepada siapa? Diri kita sendiri. Dengan cara apa? Berbuat zalimnya adalah dengan cara kita melanggar apa yang Allah perintahkan. Itu kan sebenarnya zalim. Siapa yang lebih zalim dari orang yang telah diingatkan ayat-ayat Allah? Summa a'rada anha, lalu dia berpaling darinya, lalu dia nggak mau tahu itu, lalu dia acuh tak acuh, dia abai. Pengabaian terhadap Quran
kita mengabaikan Quran, kita masuk dalam kategori menjadikan Quran mahjura. Mahjura, apa mahjura? Hal yang disepelekan, dikesampingkan, tidak dipedulikan, diabaikan. Ada kaum-kaum yang nanti menjadikan Quran itu hal yang sepele dalam hidupnya. Mereka mensampingkan Quran, mereka akan hidup dengan bagaimana Allah telah memberi kita pedoman. Pedoman hidup manusia itu apa? Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran adalah bulannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas, dia apa? Petunjuk, pedoman, guidance, linnas, untuk siapa? Manusia. Jadi Quran ini petunjuk untuk hidupnya kita. Hidup kita mau terang benderang, mau nyaman, buka Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia penambah jelas dari kejelasan, wal furqan, serta dia keramas. Nggak masuk. Suaranya kurang jelas, Pak. Coba dicabut, kecil, dicabut, masuk coba. Cek, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suara masuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah jelas ya hadirin? Sudah jelas, Haman. Jazakumullah. Mohon maaf kalau ada kekeliruan teknis. Mohon maaf hadirin, kekeliruan teknis. Ayat As-Sajdah sampai ayat yang ke 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Dibalas sama Allah, jelas. Dosa itu seperti racun hadirin, yang kita minum baik dalam keadaan sadar ataupun tidak. Kira-kira racun yang diminum dalam keadaan sadar atau tidak sadar berefek atau tidak ke dalam tubuh kita? Berefek. Mau sadar mau tidak, racun yang telah diminum pasti berefek. Dosa itu seperti racun yang tadi saya bilang. Dosa itu seperti racun dalam segelas air. Kita sadar saat kita meminum racun tersebut, atau kita tidak sadar, maka racun itu setelah kita minum akan berefek ke tubuh kita. Perbuatan dosa, kita sadar melakukannya atau kita tidak sadar melakukannya, maka dosa itu pasti akan berefek di hidup kita. Sadar atau tidak sadar saat kita mengerjakannya. Namun ada kabar baiknya. Selama kita mau bertobat, beristighfar, segera kembali ke Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kabar baiknya, kawaladathu ummuh, saat orang itu benar bertobat, benar beristighfarnya, Allah bisa membuat hamba itu yang berlumur dosa seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Bahkan orang-orang yang bertobat itu taubatnya bisa tajubu maqablah, menghapus dosa-dosa yang telah berlalu di masa lalunya. Ya kita tahu, jadi perbuatan dosa itu pasti berefek di hidup kita. Tapi ada kabar baiknya bahwa kalau kita istighfar, taubatan nasuha, Allah pasti memberi kabar baik untuk mereka yang senantiasa suka bertaubat. Jangan sengaja berbuat dosa, karena dosa itu ada efeknya. Jangan dengan sengaja berbuat dosa ya hadirin, apalagi dengan penuh kesadaran. Orang kita nggak sengaja aja dosa itu efeknya seperti racun, nggak sadar kita minum racun, tubuh kita pasti akan terganggu dengan racun yang diminum. Dosa, walaupun kita nggak sengaja, dia pasti
mengganggu dalam kualitas hidupnya kita, mengganggu kualitas ibadahnya, mengganggu kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa. Jangan senantiasa perbuatan dosa. Kita tahu kita nggak bisa 100% nggak berbuat dosa, tapi minimalisir deh, minimal dikurangilah. Jangan terlalu banget gitu, vulgar sampai bahkan menyengaja, jangan. Kalau udah terlanjur, kadang nggak sadar terlanjur, obatnya adalah istighfar dan taubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka hambanya yang bertaubat, Allah suka hambanya yang mau introspeksi diri, muhasabah diri. Allah suka hambanya yang senantiasa juga membersihkan dirinya. Allah suka sekali. Ini hadirin, ayat 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Zabur petunjuk bagi kaumnya Nabi Daud. Suhuf Ibrahim kaumnya Nabi Ibrahim. Injil kaumnya Nabi Isa. Tapi Al-Quran untuk seluruh alam semesta, karena Quran ini punya sifat rahmatan lil alamin. Next 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat 25. Sungguh Tuhanmu Allah, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Jadi semua yang hari ini kita ributkan nanti akan selesai pada masanya, saat dimana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Di dunia ada yang membawa kabur uangnya orang, ada yang berbuat zalim pada orang, ada yang berkhianat dikasih amanah, dia tidak menjalankan amanah itu dengan baik, ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan seterusnya, dan dia menuntut keadilan ternyata tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Tenang saja, besok di akhirat perhitungannya pasti akan tegas, jelas. Pasti itu. Di akhirat sangat tegas, sangat jelas. 26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Allah binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apa poinnya? Ambil pelajaran dari yang terjadi di masa lalu. Kan Allah ngajak kita untuk berpikir, loh, bukannya kamu dulu tuh pernah dapat ilmu ya tentang kejadian-kejadian orang-orang terdahulu. Mereka begitu gara-gara ini, mereka ini gara-gara itu. Plus, belajar dari orang terdahulu tuh bukan tentang azab aja yang Allah berikan pada mereka, tapi juga tentang keberhasilan yang Allah hadirkan dalam hidup mereka. Kenapa? Misalkan contohnya, kenapa Utsman bin Affan tuh sesukses itu? Kenapa Umar bin Khattab itu sehebat itu? Kenapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seperti orang yang kalau melihat di satu pasar, dia langsung melihat kebutuhan pasar maunya ini, marketnya begini, nanti mainnya begini, hingga pada akhirnya cukup dalam waktu 1 bulan membuat dia yang datang dari Mekah kosong. Lalu Nabi pertemukan dengan Sa'ad bin Rabi', lalu Sa'ad bin Rabi' menawarkan, kamu mau apa wahai Abdurrahman bin Auf? Aku punya banyak kebun kurma, setengah buat kamu, setengah buat aku. Aku punya 2 istri, memang lafadznya begitu dalam hadis Muslim. Aku punya 2 istri, mana yang kamu suka dari istriku, kuceraikan, tunggu masa idahnya, kamu menikah dengannya. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf bilang, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar.
Kok bisa sekeren itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Kalau kita ditawarin, aku modalin deh berapa, 100 juta gitu misalkan, pasti diantara kita nggak ada yang nolak, betul? Apalagi lebih dari itu nominalnya. Abdurrahman bin Auf tidak. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Mulai beliau berdagang dari nol. Kok bisa? Beliau Allah beri taufik, punya ilmu tentangnya, dan adalah beliau termasuk orang-orang yang belajar dari kaum-kaum terdahulu. Kita ini juga begitu. Bukan cuma soalan masalah melihat pelajaran dari keburukan-keburukan yang Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu, tapi juga kebaikan, kesuksesan, keberhasilan yang Allah hadirkan pada kaum-kaum yang terdahulu. Kaum terdahulu suksesnya karena apa? Mereka taat sama Allah, mereka jaga kedekatannya dengan Allah, mereka membawa aturan main, aturan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, mereka orang yang jujur. Oh, gak ada negosiasi tentang kejujuran tuh. Semua sahabat yang sukses based on basic prinsip paling utamanya tuh jujur. Gak ada sahabat-sahabat berhasil modelan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kecuali prinsip dasar yang tak tergoyahkan tuh namanya kejujuran. Gak ada negosiasi. Ada seorang di pasar tuh jualan gandum. Jadi yang bawah tuh basah, biar agak terberatkan gitu. Jadi setiap masukin gandum bawahnya tuh basah, berat. Harusnya cuma 800 gram, tapi karena ada basahnya jadi kena timbangan basahnya juga, jadi 1 kilo. Jadi 200 gram itu ada airnya tuh. Nabi terus masukin tangan beliau ke dalam gandum yang bawah. Nabi mendapati basah. Terus Nabi bersabda, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Kalau kamu menipu, kamu bukan dari golonganku. Ultimatum, langsung Nabi mengultimatum kalau ada yang main-main. Artinya gak ada nego tentang kejujuran tuh, gak ada. Wajib jujur. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau terang benderang, kalau mau mendapatkan keberhasilan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, pegang betul keras-keras yang namanya kejujuran. Prinsip jujur. Ini mata uang berlaku dimanapun. Mau di negara Burkina Faso, mau di negara Zimbabwe, mau di mana tetap aja kalau yang namanya jujur tuh harta termahal yang value yang bisa kita punya. Jujur. Tapi kalau udah main-main, gak jujur, malak-malik, bilangnya A ternyata B, bilangnya B ternyata C, sulit sekali. Kejujuran itu harta termahal. Orang boleh pinter, tapi sedikit yang jujur. Banyak yang pinter tuh, banyak sekali. Tapi begitu dipegangin uang agak banyak nominalnya, ketahuan. Makanya benar kalau Umar bin Khattab pernah bilang, lihat orang pada 3 tempat. 1, safar. 2, bermalam. 3, uang. Dinar, dirham, harta. Maksud uang nih bukan cuma ketika dia diamanahi uang aja, bukan. Tapi bagaimana cara membayar gaji, bagaimana cara dia memberi upah, bagaimana cara dia membayar hutang kalau dia punya hutang, bagaimana sikap amanahnya saat dia dititipi amanah. Itu caranya. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang-orang yang benar? Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Kapan kemenangan kalau kalian termasuk orang yang benar? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Kemenangan itu datang, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman dan kekufuran mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan,
maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sungguh mereka juga menunggu. Jadi kalau sekarang nih, mana katanya ini dan itu, ya wantazir, tunggu aja, tunggu tanggal mainnya. Semua tuh ada waktunya, ada masanya, ada fasenya. Tunggu, ada waktunya, ada fasenya. Tunggu, tanggal mainnya tuh ada kok. Orang jujur, Allah angkat derajat kemuliaan pada kejujuran. Orang yang tidak jujur, cepat atau lambat pasti terbongkar, terungkap. Orang gak jujur pasti terungkap, hadirin. Sekarang aja mungkin belum terendus, tapi lama-lama pasti terbongkar, lama-lama pasti terungkap. Dia itu seperti bom waktu. Kalau kita menyimpan kebohongan, kebohongan itu hanya seperti bom waktu. Cepat atau lambat pasti terbongkar. Kejujuran itu adalah keberhasilan sebenarnya. Cepat atau lambat dia pasti nganterin kita pada keberhasilan. Dan orang ya sejahat-jahatnya, dia pasti suka orang yang jujur, betul? Orang jahat suka orang jujur apa orang yang sama jahatnya kayak dia? Orang jahatnya suka sama orang jujur, hadirin. Jadi kalau kita menyimpan kebohongan itu sama dengan kita menyimpan ledakan waktu. Bohong satu, bohong berikutnya. Kan kata Nabi gitu ya, tidak ada satu kebohongan kecuali nanti dia mengundang teman-temannya. Artinya, maksudnya satu bohong, dilanjut bohong kedua, dilanjut bohong ketiga, dilanjut bohong keempat, dan seterusnya. Gitu kata ulama. Jangan pernah bohong, karena sekali kita bohong, kita akan mengajak kebohongan-kebohongan berikutnya. Jujur aja terus, karena kejujuran itu menghantar pada ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Kejujuran itu yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi jujur itu menghantar pada kebaikan, kebaikan kita menghantar kepada syurga. Lazimi kejujuran, jangan pernah berbuat kebohongan. Bohong ya hadirin. Karena kalau kita bohong, cepat atau lambat kebohongan kita itu seperti bom waktu. Cepat atau lambat dia pasti akan meledak. Meledak pada akhirnya karena kebohongan itu sendiri. Jangan bohong. Jujur aja. Walaupun pahit, ya. Meskipun pahit, jujur aja. Terus tadi di ayat yang terakhir juga, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Mereka siapa? Maksudnya di sini ayat ke-30, mereka orang-orang yang tidak beriman. Wa tazir, dan tunggu aja. Innahum mutazirun, mereka hanyalah orang-orang yang menunggu. Kalau ada kezaliman, tunggu aja tanggal mainnya. Nantilah pelan-pelan hancur sendiri. Kalau ada kebohongan, tunggu aja tanggal mainnya. Wantazir, nanti pelan-pelan juga hancur sendiri. Hadirin, makin senja tuh harusnya nafsu dunia kita itu udah makin berkurang ya. Makin nambah umur, nafsu sama dunia kita tuh mestinya juga harus makin berkurang, bukan bertambah haus gitu ya. Bertambah makin tua tuh makin tergila-gila sama dunia gitu, enggak ya. Harusnya tuh udah mulai ngerem. Yang direm itu nafsu terhadap ambisi dunia yang sifatnya negatif. Tapi kalau nafsu hobi, makin tua tuh makin hobi sedekah, makin tua tuh makin hobi berderma, makin tua tuh makin hobi beramal salih. Itu lanjut aja. Makin tua makin hobi dalam berbuat kebaikan. Kalau makin tua makin tergila-gila sama dunia, enggak.
Janganlah hadirin. Kenapa umur kita makin tua, makin senja, makin nggak nyaman untuk makan bebas, ya kan? Minum bebas, ya kan? Olahraga juga nggak sefit dulu, kondisi fisik kita nggak seprima waktu kita muda dulu. Dikasih warning aja sama Allah bahwa ya sebenarnya kita tuh emang udah mau ancang-ancang pulang. Jadinya kita bersiap dari sekarang tuh lebih baik. Jangan sampai dunia nanti melenakan, karena dunia hanya mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Sebentar nih, kalaupun berbuat zalim, ya berapa lama? Pasti lama-lama pasti akan terbalas tuh kezalimannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan buruk yang dilakukan kan juga akan berpulang kepada pemiliknya kan. Jadi lazimkan berbuat kebaikan. Itu bahasan di Quran surah As-Sajdah. Jadi Quran surah As-Sajdah tadi berikut pembahasannya adalah pembahasan yang tentang bagaimana orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang kufur, dan seterusnya. Nah, besok Quran surah Al-Ahzab dilanjutkan oleh gurunda-gurunda kita yang lain, yang hebat-hebat, yang intinya mah jamaah kalau bisa kita mudah-mudahan bisa khatam Quran, tafsir, arti dan tadaburnya sebelum kita nanti wafat. Jadi minimal banget kita pernah lah menghatamkan Quran. Kamu pernah menghatamkan petunjuk dalam hidupmu? Pernah ya Allah. Kapan? Waktu ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih tiap subuh syuruk ya Allah. Dari Al-Fatihah sampai Anas pernah ya Allah, satu persatu ayatnya dibaca, satu persatu ditadaburi. Nah, itu jadi saksi besok. Summa latus alunna yauma idzin anin. Nah, barakallahu fikum. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan semua yang hadir di sini, insya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih membuka iktikaf. Alhamdulillah yang sudah terdaftar berapa Mas? 77. Kurang lebih sekitar 77 peserta dari kapasitas 200 peserta. Bagi hadirin yang mau mendaftar iktikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih, bisa langsung hubungi admin Masjid Muhammad Al-Fatih 0851 7445 6070. Diulang 0851 7445 6070. Di sini nanti akan ada berbagai macam program kajian-kajian akan tetap berjalan, tilawah sehari sejuz atau mungkin setengahnya. Nanti ada program berbagi buka puasa, program memberi makan sahur, program memfasilitasi itikaf dari matras-matrasnya ataupun yang lain-lainnya, fasilitas lainnya. Dan hadirin yang mau ikut andil, ambil peluang amal jariah, mensupport kegiatan Ramadan, membuka puasakan orang lain di bulan Ramadan, bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, tidak ada atas nama rekening pribadi. Khusus itu atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. 50900180444. Berikutnya, insya Allah juga ada program pembebasan lahan agar insya Allah santri-santri yang insya Allah tahun ini penuh gedungnya. Alhamdulillah jamaah tahun ini by the way penuh gedungnya, karena kita ada 3 angkatan. Tahun ini total jumlah santrinya bisa mencapai 60-an bahkan lebih ya jamaah. Ini terus ongoing, yang sekarang aja sudah 35, ternyata tambah barunya kurang lebih nanti bisa sampai 55 sampai 60-an, ongoing proses. Sehingga insya Allah kita setelah nanti membebaskan tanah, kita akan juga turut serta membangun. Tanah yang di sana sudah terbebas, nanti kita lagi sedang berproses tanah-tanah yang di sebelah sini pelan-pelan. Hadirin yang mau ikut andil pembebasan lahan, silakan bisa langsung juga ke Bank Muamalat 509001966, 6-nya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, atau teman-teman nanti bisa cek di akun Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Hadirin, terima kasih meluangkan waktu, semoga Allah ganti semua dengan kebaikan. Mohon pamitan, hari ini kami sampai tanggal 8 bersafar ke Mekah Madinah karena harus membersamai jamaah Astur angkatan ke-12. Insyaallah kami yang menemani angkatan ini
angkatan berikutnya juga mudah-mudahan kita semua dipilih Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.